Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan storying terkait dengan jujur seperti Rasulullah. Nah, cara storying ini atau bercerita ini dilakukan oleh banyak orang tua agar balitanya memiliki kemampuan banyak hal. Salah satunya adalah kemampuan menganalisis serta kemampuan mengingat. Jadi untuk bapak dan ibu yang mau anaknya tumbuh kembangnya bagus, nah sejak balita ini di masa goldnya ini kita harus sering-sering membacakan cerita. Nah, cerita-cerita yang akan kita bacakan masuk ke dalam memori mereka, masuk ke dalam alam bawah sadar mereka, sehingga kita harus pilih-pilih cerita-cerita yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kesayangan kita. Nah, salah satu bukunya yang akan saya rekomendasikan adalah Balita Berakhlak Mulia dari Sigma Daya Insani. Nah, saya mulai ya, yaitu terkait dengan jujur seperti Rasulullah dengan series yang pertama. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jujur seperti Rasulullah. Diawalin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Usai belajar mengaji sambil bertanya kepada Ustadz, "Ustadz, apakah ada orang yang selalu jujur?" "Ada," jawab Ustadz. Lalu Salma bertanya lagi karena penasaran, "Siapa?" Lalu sang Ustadz menjawab, "Ia adalah Rasulullah SAW. Ustadz akan menceritakan kehidupan beliau yang penuh kejujuran. Yuk kita simak kisahnya. Nah, lanjutnya, jujur seperti Rasulullah. Nah, awal storynya adalah di kota suci Mekah dahulu di masa jahiliyah, seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang jujur dan amanah, ialah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Nah, Rasulullah SAW memiliki akhlak yang selalu terjaga. Rasulullah SAW juga santun dan juga suka berderma ataupun bersedekah. Selalu jujur kata-katanya. Gelarnya Al-Amin, yang artinya yang dipercaya. Masya Allah, jadi akhlak daripada Rasulullah SAW selalu terjaga dan beliau orang yang santun dan suka berderma. Nah, ini tampilan banyaknya kambing-kambing yang digembalai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga orang yang rajin dan jujur sejak belia atau sejak kecil. Nabi Muhammad SAW dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun suka karena ramah dan baik hatinya, juga sopan kalau bercanda. Waktu Nabi Muhammad masih muda, Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang. Nabi Muhammad jujur di dalam menjelaskan keadaan barang. Ia tepat kalau menimbang, sehingga pembeli pun senang. Usahanya kembali berkembang. Nabi Muhammad SAW yang jujur dan mulia sedih melihat maksiat merajalela. Nabi Muhammad sering menyepi ke Gua Hira. Ada yang datang suatu ketika.
yaitu malaikat Jibril sang pembawa wahyu. Wah, beginilah kondisinya perkiraan pada zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW terus mendakwahi teman dan juga keluarganya, sehingga umat Islam bertambah jumlahnya. Sayangnya dakwahnya ditolak pembesar kota, padahal mereka itu bersaksi bahwa Muhammad jujur dan tak pernah berdusta. Kita heran ya, padahal mereka semua meyakinin dan mereka juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu jujur. Tetapi kenapa ya mereka tidak mau ataupun mereka menolak apa yang disampaikan Rasulullah? Ada yang menuduh Rasulullah SAW sebagai tukang sihir karena pengaruhi orang-orang dengan syair. Nador bin Harits membantah orang kafir, Muhammad itu jujur, bukan tukang sihir. Nah, jadi benar bahwasannya Nabi Muhammad itu orang yang jujur, bukanlah orang yang pembohong ataupun tukang sihir. Kalimat yang dibawa itu bukanlah syair, tetapi itu adalah kalimat darinya Allah Subhanahu wa taala, surat cintanya Allah yaitu Al-Qur'an, sehingga kita seperti terhipnotis karena disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini penampakan gua dan juga rumah Nabi Muhammad. Wah, Masya Allah, Rasulullah SAW menyampaikan berita semalam ia diperjalankan ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Banyak yang mengingkarinya, namun Abu Bakar langsung membenarkannya. Sungguh engkau yang terpercaya. Jadi walaupun banyak hal-hal supranatural ataupun yang di luar logika manusia, tetapi Abu Bakar itu tetap mempercayainya, itu tetap meyakininya karena memang Rasulullah SAW itu benar. Jadi apapun hal yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah 100% kebenarannya. Selanjutnya, Heraklius, Raja Romawi, menerima surat dari Nabi. Dipanggilnya kafilah Quraisy menemui. Di antaranya ada Abu Sufyan, sang paman Nabi. Seperti apakah Muhammad? Heraklius bertanya. Abu Sufyan menjawab, ia bukan keluarga raja, hidupnya sederhana dan tidak pernah berdusta. Sungguh ia seorang nabi, Heraklius berkata. Nah, jelas bahwasannya Heraklius pun mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Nah, di sini ada juga kisah mengenai seorang nenek yang bertanya kepada Nabi. Seorang nenek bertanya, apakah ia bisa masuk surga? Lalu Nabi Muhammad SAW bercanda dengan menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Sang nenek terlihat sedih. Nabi tersenyum dan menghiburnya. Nek, di surga memang tidak ada nenek-nenek, karena di surga kelak nenek akan kembali menjadi muda dan jelita, sehingga nenek tidak akan seperti nenek-nenek. Wajah nenek akan kembali muda dan jelita. Akhirnya nenek pun pulang dengan sangat bahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Cerita buku mengenai Rasulullah SAW dengan kisah hidup Rasulullah SAW yang selalu bersikap jujur harus kita teladanin ya. Nah, lihat pertanyaan jawaban Syamil. Siap Ustadz, hidup jujur akan membuat kita mujur, sahut Salman. Benar. Mari kita tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum.